Bayangkan sebuah penjara yang begitu tak tertembus, hingga bahkan penjahat paling kejam seperti Wade Wilson dipisahkan dari dunia luar dengan cara yang melampaui batas logika. Wade Wilson, terpidana mati atas serangkaian kejahatan yang mengguncang dunia, kini mendekam di tempat di mana waktu seolah membeku terputus dari segala bentuk kemanusiaan, tempat di mana hidup hanyalah eksistensi tanpa jiwa. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kisah mengerikan ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pekan kami akan mengungkap kisah nyata paling gelap yang takkan kamu temukan dimanapun. Tapi, benarkah isolasi total ini adalah wajah sejati dari keadilan? Atau sebenarnya, ini hanyalah penyiksaan yang disulap jadi sistem, sebuah bentuk penderitaan psikologis yang dibungkus rapi dengan label koreksi? Wilson dikenal bukan hanya sebagai pemimpin organisasi kriminal paling ditakuti, tapi juga sebagai makhluk tanpa ampun dingin, brutal, dan haus darah. Kini, saat ia duduk sendiri dalam kegelapan menanti ajar, satu pertanyaan membelah keheningan: apa yang akan dilakukan oleh pengasingan total terhadap seorang manusia yang telah kehilangan seluruh sisi kemanusiaannya? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tembok yang tak bisa ditembus itu? Tempat di mana udara tidak hanya berat, tapi terasa mencekik. Tempat di mana keheningan bukan ketenangan, tapi pisau tajam yang perlahan mengikis batas antara kewarasan dan kegilaan. Apakah penjara tempat Wade Wilson ditahan benar-benar lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri? Atau justru, kejahatan-kejahatan mengerikan yang membuatnya dijatuhi hukuman banyak di antaranya masih tertutup kabut misteri, adalah refleksi terdalam dari kegelapan yang tinggal di setiap sudut sel itu. Sebuah tempat di mana kejahatan dan balasan bertemu. Tapi tak satu pun memunculkan harapan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami pikiran seorang manusia yang telah menyeberangi batas moral dan tenggelam tanpa dasar dalam kengerian yang ia ciptakan sendiri. Wade Wilson dikenal sebagai si pembunuh Deadpool. Bukan tokoh anti-hero dari dunia fiksi Marvel, melainkan monster nyata yang membunuh dengan kedua tangannya, seorang pembunuh berantai yang mencekik para korbannya tanpa ampun, dan ketika dihadapkan ke pengadilan, senyum sinis adalah satu-satunya bahasa yang ia gunakan, seolah-olah nyawa manusia tak lebih dari permainan. Di pengadilan wilayah Florida, setiap tatapan tajam tertuju padanya. Tubuhnya dipenuhi tato dan di wajahnya terpampang swastika nasi yang mencolok, sebuah simbol kebencian yang terpampang tanpa rasa malu. Matanya kosong, sikapnya dingin, aura mengancam yang ia bawa cukup untuk membekukan atmosfer ruang sidang. Dia tidak berbicara, tidak membela diri, tidak menyesal. Ia hanya hadir sebagai ancaman yang hidup. Dan kini, Wade menunggu titik takdir mumel. Ketika suara palu hakim mengakhiri segalanya, keheningan menggantung di udara seperti tali gantung yang tak terlihat, dan setiap langkah hakim menuju mikrofon terdengar seperti detak jantung terakhir. Setelah semua bukti dipertimbangkan, setelah setiap presiden hukum ditinjau, pengadilan berbicara tanpa getar: hukuman mati bukan hanya pantas, tapi wajib. Semua jalur pembelaan telah tertutup, semua sudut fakta telah dijelajahi. Kini, Wade Wilson resmi dijatuhi hukuman mati atas setiap dakwaan pembunuhan tingkat 1. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Putusan ini final, tak terbantahkan, tak bisa dibatalkan. Tempat eksekusinya, Union Correctional Institution Rayford, Florida, sebuah nama yang diucapkan dengan bisikan di antara para narapidana. Tempat ini bukan sekadar penjara, ini adalah kuburan berjalan. Dijuluki neraka hidup, Rayford adalah rumah terakhir bagi 274 pria yang menunggu maut menyapa mereka di lorong kematian. Dengan kapasitas 1.486 tahanan, tembok-tembok penjara ini tidak hanya menyerap suara, mereka menyerap penderitaan. Dan di setiap hela napas, ketakutan menggantung seperti racun yang tak terlihat. Rayford bukan sekadar penjara, ia adalah makam yang berdetak perlahan. Di tempat ini, waktu tidak bergerak, ia menyiksa. Setiap menit menyeret jiwa-jiwa yang terkurung ke dalam jurang kegilaan, tanpa ampun, tanpa harapan. Sel-sel berukuran 1,8 kali 2,7 meter berdiri, seperti peti mati tegak, tempat manusia dikurung hidup-hidup dalam kesunyian yang begitu padat, hingga bisa mematahkan pikiran. Tak ada ruang untuk berlari, tak ada ruang untuk menjerit. Hanya ada kesadaran bahwa kematian adalah satu-satunya pintu keluar. Saat hari eksekusi menjelang, mereka dipindahkan ke sel pengawasan kematian lebih besar secara ukuran, tapi lebih sempit dalam rasa.
Setiap detik di sana adalah racun psikologis. Harapan tidak hanya mati, ia dibunuh perlahan, dipotong bagian demi bagian oleh waktu dan ketakutan. Makanan disajikan seperti ritual pemakaman hidup-hidup. Diantar dengan troli terpisah, hangat tapi hambar, bukan untuk memuaskan rasa lapar, tapi untuk mengingatkan, kamu masih hidup. Tapi tidak lama lagi, di ruang tanpa AC, hanya ada udara pengap, suara radio yang samar, dan sunyi yang menusuk seperti silet di tengkuk. Saat Ward akhirnya dipindahkan ke sana, neraka sejati dimulai. Ia akan mendengar gema jeritan mereka yang sudah dieksekusi sebelumnya, suara-suara hantu yang berbisik di dinding, menggambarkan nasibnya sendiri, hanya diperbolehkan mandi 2 hari sekali. Setiap tetes air menetes seperti bunyi detik dari jam kematiannya. Setiap kali keluar sel, ia diborgol. Ia bukan manusia lagi, dia hanya nomor, dikendalikan sepenuhnya oleh sistem yang tidak memberi ruang untuk jiwa atau belas kasih, dan ketika namanya dipanggil, saat perintah eksekusi ditandatangani, ia hanya diberi satu panggilan terakhir, satu-satunya. Sisa hubungan dengan dunia yang telah menghapus namanya, kaos oranye, dan celana biru, itu akan menjadi seragam terakhirnya. Bukan sebagai narapidana, tapi sebagai jenazah berjalan. Lorong kematian bukan tempat menunggu eksekusi, ia adalah penyiksaan hidup yang lambat dan brutal di mana mati justru terasa seperti kebebasan. Namun Ward Wilson melakukan sesuatu yang tidak hanya mengejutkan, tapi mencengangkan. Ia meminta agar dirinya segera dieksekusi. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi secepat mungkin. Ia ingin menjadi yang pertama menghadapi suntikan maut, bukan karena takut, tapi karena ia sudah memilih akhir. Hakim nyaris tak percaya, namun tawaran itu dipertimbangkan dengan satu syarat yang terdengar seperti perjanjian iblis. Ward harus membuka mulutnya dan mengaku semua kejahatan, bahkan yang belum pernah disidangkan, dan ia melakukannya tanpa ragu, tanpa emosi, tanpa penyangkalan, tanpa jeda. Ia mengaku bukan hanya pada dosa yang sudah terungkap, tapi juga pada setiap aksi gelap yang masih terkubur dalam arsip penyelidikan. Dengan satu pengakuan dingin, ia menghancurkan semua celah hukum yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ia mempercepat hukuman mati, seperti menandatangani kontrak untuk memadamkan dirinya sendiri. Kini, tinggal menunggu waktu, hari, minggu, atau mungkin bulan. Tapi satu pertanyaan menghantui siapapun yang mengikuti kasus ini. Kenapa Ward Wilson begitu menginginkan kematiannya sendiri? Sejak hari pertama di ruang sidang, Ward adalah sosok yang membatu. Tak ada penyesalan, tak ada rasa bersalah. Ketika keluarga korban menangis dalam kehancuran, wajah Ward tetap kosong, dingin, membeku, dan sekarang, ia justru ingin mati lebih cepat, bukan untuk menebus dosa, tapi seolah kematian baginya hanyalah aksi terakhir, sebuah klimaks dari sebuah pertunjukan kegelapan. Apakah ini cara dia mengakhiri derita? Atau, apakah ini bagian dari sesuatu yang lebih menyeramkan, lebih bengis, dan lebih tidak bisa dimaafkan? Ward Wilson, monster yang telah merobek hati banyak keluarga, yang membawa kegelapan ke tempat-tempat yang dulunya penuh cahaya, kini tinggal selangkah lagi menuju eksekusi, dalam sistem hukum yang tidak mengenal belas kasihan. Tapi, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu percaya bahwa kematian cukup untuk membayar semua luka yang ia tinggalkan? Apakah ini benar-benar keadilan, atau hanya penghabisan dari tragedi panjang yang tak pernah bisa ditebus? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah tergelap, terdalam, dan paling brutal lainnya. Karena ini baru permulaan.